Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet apa lama? Mau masih ada buat berobat apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya. Dan saya bacakan ya teman-teman, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi semuanya adalah proposal dari kuasa hukum Teknovi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farhan tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang Farhan. Jadi ini penawaran yang tiba-tiba tidak tahu ujungnya begini. Ya saya bacakan teman-teman ya, biar teman-teman bisa menilai seperti apa sebetulnya tawaran dari mereka tiba-tiba nggak disepakati sendiri juga. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novianti. Dan di sini seharusnya yang menandatangani saksi-saksi penasihat hukum para pihak, Farhan Abbas, Brian Paneda, Krisnamurti dan Gary Julian. Nah ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Denny Sumarko untuk menandatangani di sini dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya teman-teman nilai sendiri. Dan sebelum Teknovi tadi berbicara dengan kita tadi sudah bicara dengan Bang Brian Paneda dan juga Bang Gary selaku tahu kan yang mewakili pihak yayasan juga. Gitu. Di sana itu nggak ada persoalan sebetulnya dengan kesepakatan ini. Ada beberapa poin tadi yang memang dibahas. Ini kaitannya dengan Kementerian Sosial tadi Bang ya, yang dirasa kemudian apakah kemudian penting ataupun wajib dalam poin itu untuk meminta izin atau persetujuan dari Kementerian Sosial untuk menggunakan sisa donasi. Ada kata kemudian ada sisa untuk pengobatan Agus. Kira-kira gitu. Tapi akhirnya kita clear. Semua sepakat, oke, memang perlu kemudian ada pemantauan dari dinas sosial di sana. Dan sampailah pada akhirnya kita mengundang teman-teman untuk naik ke atas. Ada percakapan berikutnya dari pihak Teknovi meminta untuk kemudian Bang Denny Sumarko dilibatkan untuk menandatangani draft kesepakatan bersama ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini ada pihak pertama, pihak kedua, dan ada di sini rencananya ada pihak Bang Denny Sumarko. Itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan tadi saya ada ide bila perlu video call sekalian untuk menyaksikan kesepakatan ini sebagai dia yang mengetahui kira-kira. Terus ada juga sifatnya adendum ataupun poin-poin yang ditambahkan di dalam dari pihak Bang Denny Sumarko. Kira-kira begitulah untuk menginisiasi apa permintaan dari Bang Denny Sumarko. Kira-kira itu juga nggak ada persoalan sebetulnya. Sampai pada akhirnya nanti ketemu di media sosial di Kemensos untuk menambahkan itu. Kira-kira gitu ya Bang ya. Betul. Nah, di luar dugaan ya seperti ini teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menjelaskan. Saya sebagai seorang yang menengahi di sini, saya juga nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ya teman-teman juga bisa menilai sendiri. Jadi di forum ini kuasa hukumnya sendiri mengundurkan diri. Ya, saya nggak ada penjelasan lain selain itu. Kira-kira gitu lah. Karena semua ada di sini. Bahkan teman-teman bisa lihat ya. Di poin ini kalau tadi kita simpulkan sederhananya, semua uang itu tetap di yayasan siapa? Teknovi. Dikelola di sana secara transparan akuntabel untuk keperluan dan sifatnya juga rinci. Sifatnya juga tadi disebutkan itu hanya untuk keperluan pengobatan matanya Agus. Semua udah oke. Bahkan melibatkan Kemensos juga oke dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu ada adendum lain ya, adendum itu ya atau tambahan lain yang mau ditambahkan di situ tiba-tiba ya. Tapi lagi-lagi ini draft semua dari kuasa hukumnya Teknovi, dari pihaknya Teknovi yang disampaikan di sini. Dan nggak ada masalah, saya jadi saksi nggak ada masalah dari percakapan itu. Sampai pada akhirnya ada dinamika. Kalau ada dinamika itu biasa ya terjadi. Tapi sampai pada akhirnya mundur, saya nggak tahu tiba-tiba gitu. Dan sedikit lagi Bang Solimang. Dan di poin ini juga nggak ada kan kesepakatan untuk mencabut surat laporan kan teman-teman. Saya tadi minta tuh Bang Farhan Abbas besar nantinya, Bang, abang begitu tanda tangan ini abang harus cabut tuh yang di PMJ kepada Teknovi. Nggak ada lagi yang namanya pemerasan dan pencemaran nama baik. Arena urusan donasi harus selesai di sini juga. Selesai. Dan tadi mau sepakat seharusnya untuk mencabut itu. Tapi di luar dugaan yang ini seperti ini. Kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhat itu agak
kurang suka sama suara saya dia. Janganlah gitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhat ya. Gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi, ya kan? Kasihan dia. Yang nyari donasi juga saya gitu kan. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya. Tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat. Karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus Merdeka. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya, jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Jadi ketika Novi melakukan walkout, tentunya ada sesuatu yang tidak disepakati oleh Novi, sehingga dia nggak mau, atau akhirnya dia juga nggak mau dipaksa untuk menyetujui supaya terjadi perdamaian. Ya karena memang ada sesuatu yang memang tidak disepakati. Bisa sesuatu, bisa beberapa sesuatu juga. Jadi ada beberapa hal atau ada satu hal utama yang tidak disepakati, jadi dia walkout. Kita belum tahu kenapa dia walkoutnya, tapi memang selalu ada begitu, selalu ada yang tidak bisa disepakati oleh Novi. Ada permintaan dari ada statement perdamaian di mana 7 turunan untuk membiayai hidup Agus dan 7 turunannya. Pokoknya 7 turunan aja isi ya, draftnya itu. Ya, ketika Novi membaca itu secara sadar, jelas saja dia menolak. Ya ngapain ngurusin cucu-cucu orang? Orang Novi kan sendiri kan punya keturunan nanti kan. Keturunan dia sampai ke 2, ketiga aja belum tentu dia bisa urus. Masa dia mengurus keturunannya Agus sampai 7 turunan? Nah, berarti yang nggak benar tuh statement itu, atau adanya pernyataan 7 turunan tadi yang dibuat dalam akte perdamaian, ya itu yang nggak benar. Orang waras tuh nggak akan bisa terima itu. Nah, Novi ini masih waras, jadi dia pasti menolak itu.
walaupun ini yang buat pengacaranya Novi sendiri. Nah, karena mungkin kurang paham atau salah paham tentang membuat pernyataan perdamaian, sehingga keluarlah kata membela secara 7 turunan atau membiayai 7 turunan. Itu orang waras tuh nggak akan bisa terima. Kenapa? Kalau kita masih waras, ngapain ngurusin anak orang, cucu orang? Mending ngurusin anak kita sendiri, begitu. Nah, Novi udah berada di jalan yang benar. Nggak bisa gue terima begini nih, ngaco ini. Bisa saya jelaskan, ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhat, dia menyampaikan, Mas, tolong buatkan aja Mas draftnya. Biar nanti kita pada saat ketemuan, kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi. Kita udah sama-sama sepakat. Oh ya, oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi. Dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat saya sudah sampaikan itu agar supaya dapat dipelajari, ya. Draft tersebut yang isi dalam grup WhatsApp tersebut adalah ada tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan yang lain-lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi, dan akhirnya sudah oke, sudah aman, dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhat. Jadi terdapat kondisi-kondisi yang membuat akhirnya Novi walkout dari pertemuan tersebut. Apa merasa terintimidasi kan, karena kan ketika melihat situasi kemarin seolah-olah dan Novi ini diintimidasi oleh beberapa pihak yang Saya pikir tidak ada intimidasi di sana, karena itu diskusi yang saya lihat masih tetap wajar, walaupun sempat itu kita lihat Bang Farhat agak sedikit naik, akan tapi karena ada triggernya, tapi itu pun menunjuk ke Gary, bukan ke Novi. Disampaikan pada saat itu, wah ini kamu yang ininya, yang dia bilang ini orang baik, dia nunjuk saya juga, Bang Farhat nunjuk saya, tapi nunjuk ke saya lah, kamu orang baik, kamu nggak benar nih, nah, gitu. Itu jadi pada saat itu Bang Farhat menunjuk Novi, menunjuk untuk orang baik, nunjuk saya juga, makanya waktu itu saya nggak reaksi karena ucapannya Bang Farhat.